kasih. Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah online. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya semua pasti dalam keadaan sehat. Kita akan angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kita akan mengatakan kita akan merasakan kehadiran Roh Kudus tepat ini.
ingin memulai memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami ingin merasakan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan melayani, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan jemaat TPPI Sejahtera, pemain musik, membawa firman Tuhan. Kami yakin dan percaya sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami ya Tuhan. Kami merasakan begitu kebaikan besar bagi kami ya Tuhan. Kiranya sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mengangkat pujian Tuhan yang benar.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dan bisa beribadah bersama-sama. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Menyadari bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Sungguh kami adalah orang yang sangat lemah dan terbatas. Tetapi oleh kemurahan-Mu, oleh belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Pagi ini Tuhan, kami kembali membawa hati kami dan pikiran kami Tuhan, supaya dapat diisi dengan firman-Mu. Kami mau ya Bapa, supaya firman-Mu yang hidup mengubahkan kami, menolong kami, dan juga menguatkan kami, supaya kami dapat hidup tidak seperti dunia ini, bahkan juga tidak seperti hidup kami yang lampau, karena kami mau diubahkan dari hari ke hari untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus. Urapilah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan tentang kematian. Hidup dan mati. Kita baru-baru juga masih dalam suasana Paskah ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati dan Dia bangkit kembali. Sayangnya banyak orang memang agak menomorduakan Paskah. Kelihatan sekali pada waktu misalnya kalau persiapan Natal misalnya. Wah, luar biasa. Acaranya luar biasa. Kalau perlu sewa tempat di luar, dekorasinya luar biasa. Budget yang diperlukan luar biasa. Bahkan dikasih macam-macam. Ada hadiahnya, ada door prize-nya, ada macam-macam. Tetapi kalau Jumat Agung dan Paskah, banyak yang orang seringkali menomorduakan. Bahkan tidak ke gereja, tidak berbakti, menggunakan waktu libur untuk berjalan-jalan misalnya, atau sekedar merapikan rumah, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, padahal Paskah adalah peristiwa yang sungguh sangat luar biasa penting Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan buatan manusia. Nah, dalam rangka Paskah itulah saya ingin kita bicara tentang hidup dan mati. Mari, untuk mendasari renungan pada pagi hari ini, kita membaca Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Saya membaca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu, di sini kita melihat langsung saja dua macam kematian. Ya, yang saya maksud adalah kematian fisik, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa berkata ini kematian ini, oke lah. Tetapi paling sedikit kita bisa melihat di sini ada dua macam kematian fisik, yaitu Yesus yang mati dan kita sebagai manusia yang mati. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai kematian fisik, hal yang pertama Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bicarakan di sini adalah Tuhan itu adalah Tuhan atas hidup dan mati. Sekali lagi ya, poin saya yang pertama adalah Tuhan itu adalah Tuhan
di atas hidup dan mati. Tuhan punya full control, punya kendali penuh terhadap hidup dan mati. Tuhan menentukan kapan mulai kehidupan. Tentu manusia ya. Tuhan juga menentukan kapan orang tersebut akan mati. Jadi Tuhan itu punya kuasa menyerahkan bahkan juga kehidupannya sendiri. Tuhan mengatur kapan dia lahir ke dalam dunia, kapan dia juga menyerahkan hidupnya, dia mati sebagai manusia. Kita membaca satu ayat Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Yohanes 10, 17 dan 18. Demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jelas sekali bukan? Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan itu adalah Tuhan atas hidup dan mati, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa punya kuasa seperti ini. Tidak ada yang bisa merebut kuasa seperti ini. Tidak ada yang punya kuasa seimbang dengan kuasanya Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu sekalian. Karena dia adalah Tuhan. Jadi kalau bicara kaitannya dengan manusia, Tuhan yang mengatur kapan manusia lahir, di mana manusia lahir, jam berapa manusia lahir, bahkan matinya juga sama. Tuhan atur kapan usia kita akan berakhir, Bapak Ibu sekalian. Dalam kaitannya dengan dirinya juga sama. Tentu Tuhan tidak mati ya, dia adalah Tuhan yang hidup dari kekal sampai kekal. Tetapi dalam kaitannya sebagai manusia, dia mati. Dan untuk ini, dia itu menyerahkan nyawanya. Dia sendiri yang merelakan, memberikan, menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dia mati, bukan karena sakit Bapak, bukan karena kecelakaan, juga bukan karena kekuasaan manusia, kemampuan manusia, senjata manusia. Bukan karena dia itu mati karena dia dipaku tadi itu. Ya memang itu caranya. Tetapi kalau Tuhan tidak menyerahkan dirinya, tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin. Karena apa? Tidak ada orang bisa menyentuh dia. Tidak ada orang bisa membuat dia mati. Tapi karena dia menyerahkan, maka dia diam. Pada waktu dia dipaku, pada waktu dia ditusuk tombak, pada waktu dia dicambuk dan seterusnya, Tuhan itu menyerahkan dirinya. Karena dia yang mengatur, full control atas segala sesuatu. Bukan karena iblis, bukan karena Yudas, bukan karena yang lain. Makanya kalau ada orang berkata, Yudas ini berjasa karena dialah yang sudah membuat Yesus mati tersalib. Kalau bukan Yudas, nah ini satu tafsiran, satu pandangan yang sangat salah Bapak Ibu sekalian. Bukan Yudasnya, bukan prajurit Romawinya, bukan Pilatusnya. Ini semua cara atau cerita kejadian yang ada. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan dirinya, tidak ada cerita Yesus mati, Bapak Ibu sekalian. Yesus adalah Tuhan atas hidup dan mati. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, dia itu bukan hanya menyerahkan dirinya, tapi sebetulnya secara fisik iya dia mati. Tapi dia adalah Tuhan yang tidak bisa mati, Bapak Ibu sekalian. Makanya diceritakan dalam kisah selanjutnya bahwa dia datang atau masuk ke dunia orang mati. Masuk ke dunia orang mati. Lah kalau masuk ke dunia orang mati pasti dia hidup Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak hidup bagaimana dia bisa masuk? Dunia orang mati juga bukan dunia orang mati-mati. Tapi orang yang mati secara fisik tapi hidup di neraka. Yesus datang ke dalam dunia orang mati.
Dan dia keluar juga dari dunia orang mati. Kita mengakuinya dalam pengakuan iman rasuli, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan itu di sini kita melihat awesome power, kuasanya yang sangat mengagumkan. Bagaimana dia adalah Tuhan atas hidup dan mati. Satu, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu dia juga bisa memberi hidup kepada orang yang sudah mati, baik secara fisik maupun secara rohani. Kalau yang pertama tadi, Tuhan berkuasa atas hidup dan mati. Yang kedua, dia itu memberikan hidup kepada orang yang sudah mati, baik secara fisik maupun secara rohani. Secara rohani, Bapak Ibu sekalian, jelas sekali, kita ini adalah orang-orang yang sudah mati. Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jelas sekali. Kamu dahulu sudah mati. Sudah dan dahulu. Sudah lewat. Karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Tuhan bisa memberikan hidup kepada orang yang mati rohani. Ya, nanti kita membaca dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, tetapi membangkitkan kita. Jelas sekali Efesus pasal 2. Tetapi bukan hanya memberikan kehidupan kepada orang mati secara rohani, Tuhan juga bisa memberikan kehidupan kepada orang mati jasmani. Berkali-kali kita lihat anak janda di Nain, anak Yairus, dan Lazarus misalnya. Tuhan Yesus membangkitkan. Wah, ini adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Saya membayangkan Lazarus sudah mati 3 hari. 3 hari badannya itu sudah rusak, Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah mati, betul-betul mati. Kenapa harus ditunggu 3 hari? Karena itu tandanya bahwa memang dia betul-betul sudah mati. Orang Yahudi nggak percaya kalau orang baru mati 1 jam atau 1 hari dianggap belum mati. Itu pingsan, mungkin itu mati suri atau apalah. Tapi kalau udah 3 hari, berarti memang betul-betul sudah mati. Artinya apa? Badannya sudah rusak. Otak ini sudah rusak. Jantung ini sudah rusak. Badan ini sudah mulai membusuk, Bapak Ibu sekalian. Baunya luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau daging ya, yang ada di luar kulkas 1 hari, bagaimana baunya Bapak Ibu? Ya, bagaimana 2 hari? Bagaimana 3 hari? Daging di luar kulkas, di luar freezer. Bapak Ibu, dalam peristiwa kebangkitan ini, Tuhan bukan hanya membangkitkan lalu hidup itu begitu ceritanya begitu, tetapi memulihkan semua bagian-bagian tubuh Lazarus. Bukankah ini mengagumkan Bapak Ibu? Sel-sel yang rusak, urat-urat yang rusak, darah yang tak mengalir, dan bagian-bagian daging tubuh manusia ini yang rusak ini, yang busuk ini, dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah itu adalah hal yang kejadian luar biasa Bapak Ibu? Ginjal, jantung, paru-paru yang sudah rusak, yang tak berfungsi, yang sudah mati, kembali bisa berfungsi dengan baik. Saya mendengar khotbah cerita tentang orang buta yang dicelikkan oleh Tuhan. Ada yang menafsirkan bahwa ternyata orang buta ini bukan hanya buta, tapi tidak punya bola mata, Bapak Ibu. Jadi Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan orang buta, tapi memberikan bola mata yang baru. Bukankah itu luar biasa, Bapak Ibu? Itu cuman matanya. Kalau orang mati, seluruh tubuhnya. Luar biasa. Sebuah kejadian ajaib yang luar biasa. Manusia sulit sekali, Bapak Ibu. Kita memelihara yang hidup aja sulit, Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang tertawa sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Saya juga punya peliharaan seringkali. Saya pelihara ikan, Bapak Ibu ya. Kecil-kecil ikan-ikan buat ya seneng aja gitu ya. Pelihara ikan.
Susahnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, pelihara ikan itu loh. Padahal dikasih makan setiap hari. Air juga dijaga kebersihannya. Ya, akuariumnya dijaga juga supaya tidak ada apa misalnya cairan-cairan atau sabun atau apalah. Kita berusaha memelihara ikan aja itu susah Bapak Ibu. Seringkali mati. Memelihara pohon. Pohon aja susah Bapak Ibu. Pelihara tanaman aja susah. Tidak semua orang bisa. Iya, memang ada orang-orang yang bisa dan ahli dan bagus. Iya. Tapi tidak semua orang bisa Bapak Ibu. Pelihara pohon, pelihara ikan, pelihara apalah. Tapi Tuhan bukan hanya memelihara satu dua, memelihara alam semesta. Bayangkan Bapak Ibu, Dia mengatur alam semesta ini sampai hari ini. Bisa hidup, bisa banyak, bisa berkembang, bisa beregenerasi, bisa mencukupi segala kebutuhan hidup manusia. Bayangkan, luar biasa. Kalau dunia ini isinya adalah 7 miliar manusia, Tuhan mensuplai makanan buat 7 miliar manusia, plus barangkali miliar-miliar yang lain, makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Luar biasa. Rantai makanan dan semua sistem yang ada. Wow. Tetapi bukan hanya masalah memelihara. Yang sudah mati bisa dipulihkan, dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Di dalam dunia loh. Bukan bicara nanti setelah daripada dunia ini, kita katanya diberikan tubuh yang baru, betul. Tapi di dalam dunia ini, ya seperti Lazarus tadi sudah mati. Diberikan tubuh yang baru. Lengkap dengan semua apa yang ada. Saya sungguh kagum kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, Dia adalah Tuhan atas hidup dan mati. Dia bisa menyerahkan hidupnya. Dia bisa mati dan Dia bisa ambil kembali. Dia bisa bangkit kembali. Satu. Yang kedua, Dia bisa memberikan bukan hanya masalah dirinya, tapi kepada manusia yang sudah mati pun diberikan hidup yang baru. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu bisa memelihara hidup orang-orang yang sudah mati. Memelihara hidup orang-orang yang sudah mati. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan hanya bicara hidup dalam dunia ini saja. Ya, dalam dunia ini ada kehidupan. Tetapi Tuhan yang sama yang bisa memberi kehidupan di dalam dunia. Yang katanya sampai hari ini paling sedikit ribuan tahun. Katanya ada yang bilang jutaan tahun bahkan. Ya, katanya kalau kita lihat itu zaman ini itu puluhan juta tahun. Ini zaman ini puluhan juta tahun. Puluhan juta tahun Bapak Ibu. Luar biasa. Ada yang bilang miliaran tahun bahkan. Bukan hanya kehidupannya, tapi jaraknya. Wah ya, kalau ada orang bilang gini, wah jarak bintang itu atau galaksi itu atau apa itu adalah sekian juta tahun cahaya. Waduh, luar biasa. Apalagi kehidupan setelah daripada dunia ini Bapak Ibu sekalian. Dunia ini akan lenyap. Manusia juga akan mati. Tetapi Tuhan yang sama bisa memberikan hidup setelah mati. Tuhan bisa memelihara kehidupan setelah mati itu. Makanya kalau kita di sorga Bapak Ibu ya, itu bukan cuma 1, 2, 10 tahun. Tapi selama-lamanya. Ya, sudah beyond numbers. Sudah tidak terukur oleh angka lagi Bapak Ibu. Gak ada waktunya terbatas lalu kita mati lagi, lalu kita pindah tempat. Tidak begitu caranya. Tuhan yang sudah memberikan hidup kepada kita, memelihara sampai hari ini. Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama di sorga nanti. Buat anak-anaknya sampai selama-lamanya. Memberikan kehidupan yang sempurna, yang luar biasa, yang abadi. Bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukankah kita harus bersyukur? Bukankah kita harus lebih beriman?
Bukankah kita harus lebih setia kepada Tuhan? Bukankah kita harus lebih kuat? Bukankah kita harus lebih semangat melayani Tuhan di dalam dunia ini selama kita diberi kesempatan? Ingat, waktu kita bukanlah kekal selama-lamanya dalam dunia ini, Bapak Ibu. Kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Kita nggak tahu kapan kita pergi tinggalkan dunia ini. Mungkin tidak lama, Bapak Ibu. Mungkin dalam waktu yang dekat. Mumpung masih kuat, mari kita melakukan segala sesuatu dengan segenap tenaga kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan yang memberi kepada kita kehidupan, Tuhan yang memberi kita kesempatan, Tuhan juga memberi kita kesehatan, Tuhan memberi kita kemampuan. Mari kita gunakan hidup kita ini sebaik-baiknya. Bersyukur untuk kebangkitan Tuhan, bersyukur untuk kesempatan ini, dan kita pakai hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita lakukan hidup ini untuk Dia. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi pengharapan kepada kami. Bahkan juga kesempatan. Kami bukan hanya diingatkan bahwa kami hanya sementara dalam dunia ini. Tetapi kami diberi kesempatan, kekuatan, talenta, karunia, kemampuan untuk kami dapat melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Setiap kami pasti punya sesuatu. Biarlah kami pakai sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong jemaat Tuhan. Tuhan tolong hamba Tuhan. Tuhan tolong pengurus gereja, majelis yang ada, keluarga kami semuanya. Sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh cinta gereja Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa, kami memohon di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat sampai dalam ibadah selanjutnya. Amin.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengikuti pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Susanto. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kalau sampai saat ini kita diberi kesehatan, dan saya yakin dan percaya semua dalam keadaan baik-baik dan sukacita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati dan berdoa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Susanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah kasih kemurahan-Mu, buat kesempatan yang indah pagi hari ini, kami boleh mengikuti ibadah raya walaupun melalui online. Kami percaya walaupun online, Tuhan Yesus hadir di setiap kami yang mengikuti ibadah raya. Baik jemaat Tuhan GPP Sejahtera maupun seluruh pemirsa. Merasakan kasih kemurahan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, dan mendapatkan sesuatu rema di dalam kita mengikuti firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati terus hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Susanto, pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Kau memberkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Herman, yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu, jemaat Tuhan GPP Sejahtera, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menumbuhkan iman percaya seluruh jemaat Tuhan makin berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat Ibu Minu yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan belas kasihan-Mu turun buat Ibu Minu. Engkau jamah, Engkau sembuhkan seluruh organ-organ tubuhnya, seluruh virus-virus yang ada pada tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir, aku tengking keluar. Dalam nama Yesus, Ibu Minu sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah dan menyembuhkan juga buat Bapak Daeng dan Beni yang saat ini juga setelah operasi Pak Daeng kondisinya makin menurun, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup menyempurnakan kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Pak Beni dan Pak Daeng. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menjamah juga miracle, jamah Ekel Tuhan, biar ada kemajuan, ada kesembuhan terjadi buat Ekel. Berkati kedua orang tuanya, Bapak Tiara, Ibu Koni, Tuhan dalam mengurus Niko anak Ekel ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi kekuatan dan ketabahan. Dan biar kedua orang tuanya terus bersandar berserah kepada Tuhan. Kau memberkati juga buat Bapak Livaing, jamah sembuhkan ginjalnya. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Livaing. Dan juga Engkau sempurnakan kesembuhan-Mu buat Ibu Yuli, Tuhan, sehingga sudah tidak ada lagi sakit penyakit pada Ibu Yuli. Juga anak Niko di Purwakarta, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Niko Tuhan, putra Bapak Dokter hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Yesus ada kemajuan, ada perubahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi masalah persoalan. Tuhan tolong, Tuhan topang, berikan jalan keluar. Biar pertolongan datangnya hanya daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih buat kebijakan-kebijakan para pemimpin-pemimpin, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan tambahkan hikmat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Pasca Hari Raya Idul Fitri ini, Tuhan, tidak ada lonjakan penyakit COVID-19 ini Tuhan. COVID-19 sudah tidak ada lagi di Indonesia. Sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga tidak ada lonjakan-lonjakan. Kami juga berdoa Tuhan supaya virus hepatitis B akut tidak terjadi di Indonesia. Tuhan stop
Tuhan, putuskan virus-virus ini jangan sampai merambah di negeri ini. Yang sudah terkena, Tuhan, kami percaya, Tuhan, pagari lindungi keluarga-keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara-negara di seluruh dunia ini, Tuhan, yang saat ini juga sedang terjangkit virus hepatitis akut ini, Tuhan. Di Inggris, di Belanda, di Prancis, bahkan di Amerika juga. Di mana-mana, Tuhan, terjadi, Tuhan, virus ini ada. Tetapi kami yakin dan percaya, darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus, menyembuhkan setiap orang yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan pembangunan Republik Indonesia ini, Tuhan. Berkati, supaya terus berjalan lancar. Tambahkan hikmat buat Bapak Presiden dan para menteri-menterinya, Tuhan, dalam program-program pemerintah, Tuhan, untuk memindahkan ibu kota negara. Tuhan, pakai, Tuhan, juga para TNI dan Polri dalam mengamankan negeri ini. Tuhan, mari Tuhan, tambahkan hikmat buat Panglima maupun Kapolri dalam menindaklanjuti teroris maupun juga OPM di Papua, Tuhan, supaya mereka bisa bergabung dengan NKRI, menyerahkan diri. Kami percaya, Tuhan, Engkau sanggup, Tuhan, mendamaikan, Tuhan, para teroris maupun OPM ini untuk bergabung dengan negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa masih terus pakai masker walaupun saat ini sudah rada longgar dan aman, tetapi kita tetap waspada, tetap protokol kesehatan. Dan juga sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup dan doa berkat, Bapak Ibu yang menyalurkan berkat-berkatnya, silahkan kirim transfer ke rekening yang sudah ada di layar saudara. Dan pengumuman, Bapak Ibu, kita Jemaat Tuhan GPP Sejahtera rencana akan ibadah tatap muka nanti pada hari Kamis tanggal 26 Mei. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tetap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan diukur suhunya. Kalau yang sakit, jangan datang ya, batuk-batuk, pilek, nggak usah datang. Nanti kita di rumah aja melalui Zoom ya, melalui online. Nah, kalau yang bisa hadir, kita mulai jam 9 untuk kenaikan Tuhan Yesus, ibadah mulai jam 9 pagi hari Kamis, tetapi hari Minggu tanggal 29, hari Minggu ibadah raya, minggu terakhir kita tatap muka mulai jam 8 seperti biasa. Ya, jadi hari Kamis jam 9 kenaikan Tuhan Yesus, hari Minggu ibadah raya tanggal 29, minggu terakhir itu jam 8 seperti biasa. Salam, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.